Halo Libra, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading kali ini tentang pesan cinta yang ingin disampaikan seseorang kepada kamu ya. Karena ini adalah bulan Februari, bulan cinta, maka tema kita tentang cinta. Kita mau lihat nih pesannya dari siapa ya buat Libra, apakah dari seseorang saat ini bersama kamu, dari mantan, dari gebetan, dari yang lagi PDKT, atau siapapun itu, mantan mungkin juga bisa ya. Nanti kita lihat dari siapakah pesan ini. Dan ini adalah general reading ya Libra, tidak bisa cocok, tidak bisa sesuai buat semuanya. Ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya. Kemudian ini juga energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-kebalik antara diri kamu dengan seseorang yang sedang kamu pikirkan, yang ada di hati kamu, seseorang yang sekarang menjadi pasanganmu gitu ya, bisa kebolak-balik energinya. Dan ini hanya prediksi, nggak usah terlalu dimasukin dalam hati. Kita enjoy aja di sini, kita fun reading aja di sini ya, nggak usah terlalu dipikirin banget ya, dibawa happy-happy aja, oke? Di sini aku sudah punya kartu untuk kamu ya. Kita mau lihat pesannya dari seseorang untuk kamu Libra. Di sini dia bilang, I remember every detail of that day. Kemudian yang kedua, pesannya dia, I wish I could take back my words. Oke. Kemudian yang ketiga pesannya adalah put yourself first. Loving yourself makes you more romantically attractive. Oke. I remember every detail of that day. Aku ingat setiap detail di hari itu. Mungkin ada satu waktu di mana dia merasa hari itu adalah hari yang istimewa saat itu bersama kamu ya. Jadi dia selalu mengingat yang hari itu, saat itu bersama kamu, apapun itu kondisinya. Aku nggak tahu di sini ya apa yang terjadi di antara kalian, tetapi dia sangat mengingat momen tersebut gitu ya. Kemudian dia bilang, I wish I could take back my word. Aku harap aku dapat menarik kembali kata-kataku. Berarti ada sesuatu yang dia ucapkan yang bisa jadi kata-katanya ini menyakitkan diri kamu. Mungkin kalimat-kalimat yang tidak dia pikirkan dikarenakan emosi pertengkaran kalian sehingga terucap kata-kata kalimat tersebut gitu ya. Kemudian di sini juga ada put yourself first. Utamakan dulu diri kamu, dan dikatakan di sini mencintai diri sendiri akan membuatmu lebih menarik. Jadi aku melihatnya di sini seseorang ini sepertinya sudah berpisah dengan dirimu ya Libra. Apakah ini baru saja terjadi atau memang perpisahan yang sudah beberapa waktu lalu, tetapi dia masih saja mengingat kamu, dia tidak bisa melupakan momen yang penting, momen yang mungkin berkesan pada saat itu ya, dia masih menyimpannya setiap momen kebersamaan kalian. Seseorang yang aku lihat sih belum bisa move on, belum bisa melupakan kamu ya Libra. Aku juga melihat di sini sepertinya dia punya penyesalan yang besar ya atas hancurnya hubungan kalian. Dia menyesal atas apa yang sudah terjadi dan apa yang telah dia ucapkan kepadamu. Bisa jadi seseorang ini punya sifatnya kayak impulsif gitu ya, tidak pikir panjang dengan apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan. Setelahnya itu baru dia sesali. Jadi dia itu orangnya agak emosional di sini ya. Jadi nggak mikir, kalau ngomong tuh ceplos, padahal itu sesuatu yang menyakitkan gitu ya, dan dia menyesali itu sebenarnya saat ini. Jadi aku melihat juga kayaknya nih Libra belum bisa memaafkan dia ya. Ini menjadi kegelisahannya saat ini gitu ya, karena dia pengen banget bisa menarik kata-kata itu gitu. Andai saja dia punya perasaan empati gitu ya, dia mikirnya andai saja dia bisa menjadi diri kamu, terus berada di posisi kamu, pasti tidak semudah itu dia mengeluarkan kata-kata yang akan melukai kamu gitu ya pikirnya. Jadi harusnya dia sadar bahwa dia itu harusnya mencintai dirinya dia sendiri terlebih dahulu ya, sehingga dia bisa memiliki empati terhadap orang lain,
terlebih-lebih kepada pasangannya ya, maksudnya di sini adalah kepada kamu. Kalau dia bisa memiliki rasa menyayangi diri sendiri, otomatis dia akan empati. Pasti dia akan tahu bahwa mengucapkan kata-kata itu pasti akan menyakiti hatinya, maka dia tidak akan mengucapkan kata-kata itu kepada orang lain. Lebih kurang seperti itulah pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu masih memiliki stok maaf yang banyak ya, Libra, lebih baik kamu maafkan dia sehingga dia juga lebih tenang, kamu juga lebih tenang, tidak ada dendam ya di antara kalian, seperti itu ya. Sekarang kita mau lihat seperti apa sosok seseorang ini yang mengirim pesan kepada kamu ya. Di sini ada strength. Jadi aku melihatnya orang ini adalah orang yang sebenarnya dia cukup sabar kalau misalnya dia tidak marah gitu ya. Dia seseorang yang kuat gitu, sebenarnya punya pendirian kuat, seseorang yang tegas, sebenarnya dia juga seseorang yang penyabar ketika kondisi itu kondusif, seperti itu ya. Seseorang yang pemberani gitu. Tetapi ketika emosinya itu tercolek gitu ya, emosinya, egonya dia itu langsung, emosinya juga langsung keluar, egonya keluar gitu ya, sehingga dia tidak pikir panjang atas apa yang dia sudah ucapkan gitu ya. Kemudian di sini ada Knight of Swords, seseorang yang memang sering tidak berpikir panjang ya, dia apapun yang ada pikirannya, itu dia ucapkan begitu saja tanpa rasa empati, tanpa berpikir bahwa itu akan menyakiti orang lain, akan membuat orang kecewa, akan membuat orang sedih, akan bisa menghancurkan hubungan, dan kenyataannya memang hubungan itu akhirnya menjadi berantakan bersama kamu gitu ya, Libra. Kemudian di sini juga ada Ace of Cup ya. Dia ingin menjalin hubungan baru lagi dengan kamu. Atau kalau misalnya dia tidak mau, dia sepertinya juga ingin membuka diri kepada orang lain. Tetapi dia berpikir bahwa sebelum terselesaikan urusannya dengan kamu, sebelum kamu memaafkan dia, itu akan menjadi masalah buat dia. Jadi di sini dia menahan diri. Siapa tahu kamu masih mau kembali kepadanya, kamu masih mau memaafkannya dia. Tetapi sebelum kata maaf itu terucap dari kamu, Libra, sepertinya dia tidak akan ya, belum akan melangkah untuk memulai dengan seseorang lagi. Di sini aku lihatnya gitu ya. Kemudian di sini ada Five of Wands. Dia saat ini juga sedang berperang gitu dengan dirinya sendiri, dengan pikiran-pikirannya sendiri, dengan segala penyesalannya dia, mengapa dia lakukan itu, mengapa dia bisa menyakiti seseorang yang dia sayangi. Jadi saat ini sepertinya dia pengen ketemu kamu, pengen keluar ya dari masalah yang membuat hatinya itu tidak nyaman, membuat pikirannya dia itu juga tidak fokus ya, membuat bisa jadi dia entah dia studi, entah dia bekerja, dia berusaha, itu hal-hal itu akan kebawa, seperti terbawa terus gitu sehari-harinya bersama dia gitu ya. Sementara dia harus mengerjakan banyak hal juga gitu kan. Ya, jadi kalau aku lihat di sini strength orangnya itu memang sosoknya itu dia bisa jadi dia memang punya kuasa ya. Kalau misalnya dia laki-laki, mungkin dia merasa bahwa dia lebih kuat. Libra, kamu lebih lemah, misalnya kayak gitu ya. Jadi dia bisa mengontrol kamu, dia merasa bisa keras sama kamu, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dia perempuan ya, emosinya dia itu yang menggebu-gebu lah, emosional lah pokoknya ya. Sehingga dia lupa gitu bahwa apa yang dia lakukan itu bisa menyakiti hati orang, seperti itu ya. Jadi aku melihatnya di sini memang sosoknya itu sosok yang punya kuasa, sosok yang mampu mengontrol, seperti itu ya. Kemudian dia orangnya juga sebenarnya, kalau dalam tadi aku bilang kondisinya normal ya, kehidupannya dia sebenarnya dia sangat baik, orang yang seimbang, harmonis gitu ya. Orangnya itu sabar tetapi kuat gitu ya. Kemudian di sini juga Knight of Swords, seseorang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang analitis gitu ya, segala sesuatunya itu dia analisa dalam-dalam gitu ya. Mungkin ketika terjadi masalah dengan kalian, itu emosinya itu tak terbendung, dia sudah tidak bisa berpikir normal misalnya gitu ya, sehingga kemarahan itu, aku nggak tahu ya kemarahan apa yang terjadi di antara kalian, seperti itu ya.
Kemudian di sini dengan adanya Ace of Cup juga jelas-jelas bahwa dia punya emosi yang cukup tinggi ya, di sini aku melihatnya ya. Dan dia di sini menunjukkan kekurang empatiannya dia terhadap diri kamu gitu ya. Dia merasakan kayak dia pikir semua orang sama kayak dia gitu ya, ketika marah ya wajar gitu, marah tuh wajar seperti itu pada waktu itu ya. Terus secara kehidupan dia orangnya juga kompetitif ya, dalam kehidupan sehari-hari dia kompetitif, kemudian dia orang yang dinamis, dia orang yang berani mengambil resiko, terus kemudian dia di sini aku melihatnya fleksibel gitu orangnya ya, kalau untuk kehidupan sehari-hari itu dia bisa mengurus hal-hal yang banyak hal dia bisa urus gitu, aku melihatnya di sini ya. Kemudian kalau aku lihat lagi, seseorang bisa saja di sini bergerak di bidang hukum ya, pekerjaannya itu atau advokat, di komunikasi atau media, terus kemudian dia bisa bergerak aktif di hubungan masyarakat, kemudian dia juga bergerak di bidang yang penuh dengan kompetisi gitu, misalnya olahraga, pertandingan-pertandingan apa, atau mungkin dia aktif dalam suatu cabang olahraga dan bisa jadi dia di sana sebagai pelatih ya, seperti itu ya. Jadi bisa aja dia pekerjaannya itu di sini kalau aku lihat dia pengacara atau hakim ya, berkaitan dengan hukum. Kemudian dia juga bisa sebagai jurnalis atau presenter, bergerak di media, di komunikasi. Kemudian dia juga bisa sebagai konselor, kalau aku lihat di sini terapis ya, yang berkaitan hubungannya itu dengan emosi ya, dia bisa pekerjaannya itu mungkin psikolog ya, yang berkaitan dengan spiritual. Kemudian bisa juga dia seorang pelatih, konsultan olahraga, atau mungkin dia punya akademi olahraga, punya layanan konseling sendiri ya, layanan-layanan yang berkaitan untuk jiwa dengan mental seperti itu. Dia mungkin juga punya yang lembaga-lembaga yang berhubungan dengan media, produksi media, atau konsultasi hukum, seperti itu aku melihatnya ya. Kalian sesuaikan sendiri ya. Jadi ada hukum, ada konseling, ada spiritual di sini, ada olahraga, ada media, ada komunikasi ya. Hubungannya ke sana sih aku ngelihatnya dia ini. Oke, kemudian kita mau lihat ada nasihat apa untuk kamu Libra di sini. Nasihatnya adalah new love. Embrace an opportunity for love in your work prospect or for spiritual growth. Oke, di sini ada cinta baru. Dikatakan saatnya menerima kesempatan untuk cinta baru. Ini akan membuatmu lebih bersemangat dalam menjalani hidup ini, Libra ya. Jadi kalau memang kamu benar-benar memang sudah tidak memikirkan orang ini dan kamu ingin menjalani cinta baru sehingga kamu bisa juga mengalihkan perhatian kamu, tidak memikirkan hal ini, ada baiknya kamu memulai cinta baru ya. Tetapi kalau misalnya kamu masih ingin menyelesaikan dengan seseorang ini, selesaikan dulu terlebih dahulu. Kalau memang kalian masih ada cinta, kalian masih bisa lanjutkan. Tapi kalau memang tidak ada cinta, selesaikan dan kemudian kamu bisa memulai cinta baru lagi ya. Dan jangan lupa untuk menjadi diri kamu dulu sendiri gitu. Oke, kita mau lihat sekarang ada zodiak apa yang terkoneksi dengan kalian di sini. Oke, di sini ada Sagittarius, ada water sign, ini Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kemudian ada air sign itu Gemini, Libra, dan Aquarius. Kemudian ada Gemini lagi di sini. Kemudian ada Libra. Oke, aku ambil satu lagi, di sini ada Leo. Oke, sekarang kita mau ambil angkanya yang mungkin
terkoneksi sama kamu di sini ya, angka apapun itu yang mungkin ada hubungannya antara dia dan kamu. Di sini ada 95, kemudian ada 88, ada 25, ada 5, 20, ada 6, ada 10, ada 11, dan ada 8. Oke, sekarang kita mau lihat inisial ya. Mungkin ada inisial kamu, ada inisialnya dia. Libra. Di sini ada H, ada U, ada V, ada A, ada O, ada L, ada Y, ada S, ada G, ada O, ada I, ada N, kemudian ada S. Aduh, kenapa miring-miring ya? Oke, sebentar. Kemudian ada O lagi. Oke, ini aku deketin ya. Wow, H-nya jatuh, teman-teman. Oke ya. Oke, Libra, aku rasa ini saja yang aku punya untuk kamu ya, pesan-pesan cinta dari seseorang. Semoga ini bisa menghibur dan bermanfaat ya Libra. Sehat selalu. Terima kasih Libra. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya ya. Salam.